Shalom umat Tuhan dimanapun berada, apa kabar? Tentunya saya percaya kabar yang luar biasa karena penyertaan Kristus menyertai hari-hari yang kita lalui. Kembali kita mendengar renungan firman Tuhan yang tentunya meneguhkan, menguatkan, bahkan menuntun kita setiap hari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap komunitas pastinya memiliki ciri khas. Tidak terkecuali juga komunitas murid Kristus. Hal itu dinyatakan oleh Yesus beberapa kali di dalam pemberitaannya kepada para murid pada saat dia berada di muka bumi ini di dalam rangka pelayanannya. Hari ini kita akan melihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus dengan jelas memberitakan kepada para murid bahwa ada ciri khas dari komunitas di mana dia sebagai orang atau guru atau anak Allah yang selama ini bersama dengan para murid yang memberikan ciri khas dari komunitas murid di mana Yesus pernah mengajar mereka, dan itu juga diajarkan kepada kita pada hari ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ada dua hal yang menjadi ciri khas daripada komunitas para murid. Yang pertama adalah mereka saling mengasihi sama seperti Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saling mengasihi sama seperti Kristus. Artinya apa? Artinya orang-orang yang di dalam komunitas tersebut adalah orang-orang yang mengerti, mengenal, dan mengetahui mengasihi sama seperti Kristus. Tentunya kita tidak akan pernah bisa mengenali, mengetahui tanpa mengalami kasih Kristus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saya mau katakan, pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kasih karunia Allah pertama-tama menerpa hati dan pikiran kita, itulah kasih Kristus diberikan dalam hidup kita. Dia sudah mati dan rela berkorban, bahkan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga untuk kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengasihi sama seperti Kristus bicara juga tentang apa? Mengasihi sesuai dengan teladan Yesus. Apa yang Yesus lakukan kepada orang-orang, terutama orang-orang berdosa, orang-orang terpinggirkan, orang-orang tertolak, orang-orang yang dianggap pemberontak. Yesus merangkul mereka, Yesus hadir untuk mereka, bahkan Yesus memberikan pengampunan kepada mereka. Sudahkah kita mau melakukan hal yang demikian? Bukan hanya kepada orang-orang yang baik kepada kita, ada kalanya Tuhan perhadapkan kepada orang-orang yang tidak baik, supaya memberi kesempatan kepada kita untuk mengasihi sama seperti Kristus. Hal yang kedua adalah saling mengasihi sebagai kesaksian. Artinya apa? Itu bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar pengenalan, bukan hanya sekedar pengertian yang dibagikan, tetapi tindakan kasih yang nyata yang membuat orang melihat bahwa kita adalah murid Kristus. Tentunya dilakukan bukan dengan kepura-puraan atau karena pencitraan supaya kita dilihat orang dan dipandang baik. Oh, orang ini baik karena dia melakukan hal yang baik kepada orang lain. Tetapi itu menjadi sebuah kesaksian karena Kristus telah mengasihi kita. Kita mau mengasihi orang lain sama seperti Kristus mengasihi kita dan mereka. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saling mengasihi sebagai kesaksian juga artinya adalah ketika kita mengasihi orang atau sesama, ada dampak yang dirasakan, ada manfaat yang didapatkan, ada keuntungan yang dirasakan oleh orang lain ketika kita mengasihi mereka. Tentunya di sini berbicara tentang hal bukan hanya membuka pengertian mereka tentang mengasihi, tetapi mereka mengalami kasih Kristus melalui uluran tangan kita, melalui kehadiran kita, melalui berkat yang kita bagikan. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, dua ciri ini memberitahukan kepada sesama, kepada orang sekitar kita bahwa kita adalah murid Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan Engkau terus memperbaharui hati dan pikiran kami, bukan hanya dalam hal pengertian saja,
tetapi di dalam hal melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga segala apa yang kami kerjakan lakukan bermanfaat bagi orang lain. Tuhan dipermuliakan dan kami semakin mengasihi Engkau dan sesama sesuai dengan apa yang Kau ajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.